Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salwa Muftahuljana dari Prodi S1 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan konsep ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan geostrategi atau ketahanan nasional dalam bentuk analisis kasus. Kasus yang saya ambil adalah aksi teror di Pulau Bali. Latar belakang. Peristiwa bom Bali pertama berasal dari peristiwa di Poso dan Ambon. Bom Bali merupakan balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah Perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab Perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Tragedi bom Bali pertama terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Pada peristiwa ini terjadi 3 ledakan besar di 3 tempat. Ledakan pertama dan kedua terjadi di Pedis Iris Pub dan Sari Club pada pukul 23.05 waktu Indonesia Tengah. Setelah 10 menit kemudian, ledakan ketiga pun terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat di Denpasar pada pukul 23.06 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini mengakibatkan 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka. Pelaku dari aksi bom Bali 1 diantaranya Dulmatin, Abdurroni, dan Idris sebagai pemimpin tim perakit dan pengirim bom. Lalu ada Dr. Azhari Husin sebagai perakit bom dan Amrozi sebagai pembeli mobil L300. Semua pelaku dieksekusi mati. Tragedi bom Bali 1 terjadi karena adanya beberapa faktor yang memicu. Di antaranya yang pertama, adanya rasa dendam para terorisme terhadap orang-orang Amerika, terutama terhadap tentara Amerika. Karena tentara Amerika telah melakukan penindasan terhadap rakyat Afghanistan, di mana negara Afghanistan merupakan negara Republik Islam Presidensial Unitary. Nah, karena kejadian penindasan tersebut membuat para teroris ini berpikir bahwa bangsa Amerika ini merupakan orang-orang kafir yang harus mereka singkirkan dengan cara kekerasan atau mereka perangi. Ada juga faktor yang kedua, yaitu mereka memiliki pola pikir radikalisme, yang dimana radikalisme ini membuat mereka membenarkan kekerasan apa yang telah mereka lakukan ini. Lalu ada faktor yang ketiga, yaitu mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini terbukti karena mereka membalaskan dendamnya kepada bangsa-bangsa Amerika yang bukan dominan dari tentara yang melakukan penindasan tersebut. Lalu ada juga faktor keempat, yaitu mereka memiliki pemikiran yang sempit dalam beragama, sehingga mereka tidak dapat menghargai keyakinan atau agama orang lain. Nah, hal ini tuh tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ada di negara kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tadi merupakan faktor-faktor yang memicu terjadinya bom Bali 1. Kasus terorisme yang saya ambil karena terkait dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan geostrategi atau ketahanan nasional. Karena aksi teror ini sangat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat di suatu negara. Strategi penanganan kasus terorisme ini terbagi menjadi dua, dapat dicegah dan dapat ditangani. Di antara yang dapat dicegah yaitu didikan sejak dini, berupa penanaman ajaran beragama secara benar, tumbuhkan sikap toleransi beragama, junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tumbuhkan persatuan, dan menciptakan rasa keadilan sosial pada diri manusia. Berikut yang dapat ditangani, yaitu memperkuat hubungan antar pemerintahan dengan rakyat, penegakan hukum yang adil, perkuat HAM rata atau ketahanan keamanan semesta. Sekian tragedi bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002. Terima kasih.